Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. selamat pagi menjelang siang Sobat Investasi. Ketemu lagi dengan saya, DJ Handsome, host paling kondang seantero pasar di Semarang ini. Oke, dalam acara Cash Invest DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk membahas terkait apa ya, tren ya, mungkin ya, tren atau yang lagi happening lah di sekitar kita ini. Kemudian Sobat Investasi, beberapa tahun belakangan ini, khususnya memasuki awal 2025, kita mengenal istilah green investment ya, atau investasi hijau. Pasti sudah tidak asing lagi dong bagi kita, karena sudah gencar sekali, baik disosialisasikan oleh pemerintah maupun oleh stakeholder terkait. Nah, namun demikian, sebenarnya gimana sih konsep investasi hijau itu sendiri apabila dilihat dari sisi investasi dan penanaman modal. Nah, untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang benar-benar berkompeten Sobat Investasi. Ten ya, saking kompetennya sampai tennya berapa kali itu ya. Kemudian kebetulan beliau ini juga membidangi bidang perencanaan dan pengembangan. Beliau adalah Mas Sony Harsanto SEMM selaku Ketua Pokja Penanaman Modal. Selamat pagi menjelang siang Mas Selamat Sony. pagi Mas Acu. Mas Sony gimana kabar ya Mas? Alhamdulillah baik sekali Mas. Sehat walafiat. Oke, tetap puasa Mas ya. Pasti Jangan Mas. ngajak muka loh Mas. Pasti. Oke. Siap 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 siap. Mas Sony, untuk mempersingkat waktu Ya. kita mulai saja Mas Siap. Sony ya. Kita Siap Mas Acu. diskusikan ya. Iya Mas. Mas Sony, ini Ya. gini. Jadi ini saya kok agak ngeblank ya, hang itu terkait dengan green investment Mas. Jadi saya bingung. Green saya itu setahu saya itu green itu ya tumbuhan, Tumbuhan. atau green itu duit Mas ya. Oke, Jadi siap, siap. saya mohon pencerahan Mas. Kira-kira green investment itu apa yang dimaksud? Ya. Ya Mas Acu. Jadi green investment atau investasi hijau menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas adalah praktek yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan alam saat memilih berinvestasi. Program ini menawarkan layanan investasi untuk proyek energi terbarukan dan efisiensi energi seperti mengatur pendanaan dan mempertemukan investor dengan pengembang proyek. Gitu Mas Acil. Oh, oke. Iya. Kalau gitu di Mas Sony sendiri itu kan ada namanya kegiatan penyusunan kajian ya, Betul. penanaman modal ya Betul. terkait pelaksanaan green Ya. investment pada usaha menengah besar Ya. Provinsi Jawa Tengah. Ya, kalau boleh di-spill Mas, maksudnya dan tujuannya apa Mas pelaksanaan kegiatan itu Mas? Ya, betul. Kebetulan kajian itu di kemarin tahun 2024 Mas. Maksud dan tujuan kajian ini adalah penting untuk memberikan gambaran data dan informasi tentang upaya merencanakan investasi hijau serta bagaimana struktur investasi yang ada yang sekarang ini dapat mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Gitu Mas Cacu. Oke. Nggih. Kemudian kalau dari tujuan utama sendiri Mas, dari perencanaan investasi hijau itu Nggih. sendiri pripun itu Mas? Gimana? Tujuan utama dari perencanaan ini adalah mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan sehingga setiap program tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Intinya begini Mas, investasi hijau ini jangan sampai kedepannya kita tidak meninggalkan air mata untuk anak cucu kita. Investasi ini Nangis berkelanjutan. Mas ya. Ya, menangis. Gelo ya, kalau Gelo. sekarang banyak terjadi nih ya di Betul, lingkungan terjadi. ya. Oke. Terjadinya investasi menyebabkan banjir, bencana alam segala macam itu Mas. Oke. Seperti itu. Kemudian ada nggak sih Mas indikatornya Mas untuk apa namanya? Untuk melihat dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan itu sendiri Mas? Ada Mas. Jadi salah satu indikator penting adalah indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. IKLH memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan ekosistem di suatu wilayah termasuk kualitas udara, air, dan tanah yang terpengaruh oleh aktivitas ekonomi. Contohnya Mas, misalnya tentang penebangan hutan. Itu sama, itu berpengaruh karena tanahnya akan terjadi suatu longsoran Mas. Seperti itu. Ya. Oke lah. Kalau kemudian di Jawa Tengah sendiri itu Ya. kan ada 35 kabupaten kota Mas. Ya. Kalau sudah teridentifikasi toolsnya melalui IKLH itu sendiri, itu posisinya sekarang pripun Mas? Gimana Mas kondisinya sekarang itu di Iya. 35 kabupaten kota itu? Kondisi IKLH di kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada kita bagi menjadi 4 kategori Mas. Yang pertama adalah daerah prima dan keberkelanjutan. Itu meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kota Magelang. Yang kedua Mas, daerah potensial ekonomi berkelanjutan. Itu meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Purworejo, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Sragen, Temanggung, dan Wonogiri. Yang ketiga adalah daerah dengan ekonomi maju namun belum berkelanjutan, seperti Kabupaten Kendal, Sukoharjo, Kudus, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kabupaten Cilacap. Yang terakhir Mas Cacu adalah daerah relatif tertinggal dan belum berkelanjutan, seperti Kabupaten Banjarnegara, Batang, Boyolali, Jepara, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan sendiri, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Gitu Mas Cacu. Baik, baik. Kalau kemudian dari kategori IKLH tersebut, Mas, kira-kira sektor lapangan usaha apa ya, Mas ya, yang berpotensi menaikkan atau menurunkan IKLH itu sendiri, Mas? Iya Mas, yang berdampak positif bagi KKLH adalah industri makanan Mas, makanan dan minuman. Terus sektor energi terbarukan sendiri, pengolahan limbah dan daur ulang, sektor pertanian berkelanjutan, sektor jasa lingkungan, sektor pariwisata berkelanjutan, sektor konsumsi hijau, industri batu bara, dan sektor kimia dan farmasi. Yang menarik adalah batu bara Mas. Batu bara memang dia mengambil tambang, tetapi dia kenapa positif? Karena memang batu bara ini diolah menjadi tenaga listrik Mas. Jadi memang dia dampaknya positif pada IKLH. Pada kajian ini kita melihat dia berdampak positif. Sedangkan yang negatif Mas, yang menurunkan IKLH adalah tambang migas tentunya Mas. Tambang migas ini memang sangat berpengaruh pada IKLH. Tambang lainnya, tambang sektor real estate, sektor tekstil, sektor barang dan kulit, dan sektor transportasi. Oke, oke. Kemudian gini, Mas. Saya kok rodo apa namanya, kalau di cepat gitu aku rodo ramudeng dengan ya Mas, ini mungkin memang kemampuan saya karena pengaruh puasa rodo Ya, ramudeng saya Mas. ya. Jadi tadi Mas mohon informasi ulang terkait apa namanya yang batu bara tadi loh Mas, tadi kok batu bara bisa masuk ke sektor apa namanya sektor yang positif, Positif. itu sementara pemahaman saya ini yang namanya batu bara itu kan nambang ya, Betul, nambang nambang. mesti ngerusak Betul, Mas ya, betul, betul. lingkungan ya, Iya. itu positifnya gimana Mas tadi Mas? Jadi pada kajian ini kita melihat pada hulu dan hilirnya Mas. Betul pada saat di hulunya dia menegatif Mas. Tetapi pada di hilirnya batu bara ini menjadi positif Mas. Kenapa? Karena dia batu bara ini adalah bahan untuk membuat listrik Mas. Oh, sumber energi Sumber energi itu baru. ya. Oh, gitu. Jadi sumber energi ini dibutuhkan bagi masyarakat kita. Tentunya seperti ada yang di Jawa Tengah, kita ada PLTU Batang, PLTU Jepara kan. Itu mengkonsumsi Jawa dan sekitarnya, Mas. Sangat-sangat berperan penting ini. Oke, berarti ini positifnya karena batu Ya, baranya ini menggantikan fungsi migas yang selama ini migasnya, jadi betul. penyokong untuk Iya, pembangkit pembangkit listrik itu betul. ya. Nggih, Oke, oke, betul. paham Mas. Nggih. Oke, oke, oke. Kemudian gini Mas, dalam pelaksanaan kegiatan tadi apa namanya perencanaan penanaman modal tadi, tentu ada potensi dan tantangan yang mesti dihadapi Mas ya. Ya. Mungkin bisa di-spill Mas. Nggih. Nggih. Potensinya ada, Mas. Jadi pertumbuhan pasar hijau. Intinya saat ini memang sedang gencar-gencarnya di dunia, Mas. Terkait dengan apa namanya pasar hijau ini, Mas. Banyak apa namanya buyer luar negeri dia apa namanya memberikan syarat kepada apa namanya produsen di Indonesia bahwasanya kamu harus menggunakan energi terbarukan seperti itu. Baru bisa apa mengekspor ke negara tujuan, Mas. Terus inovasi teknologi, peningkatan daya saing, insentif pemerintah. Insentif pemerintah sudah kita berikan juga, Mas. Jadi di Jawa Tengah sendiri di Perda 12 tahun 2022 tentang perlindungan penanaman modal, di sini kita memberikan insentif bagi istilahnya yang apa namanya yang menggunakan energi baru terbarukan Oh. seperti itu dengan nilai poinnya 3 Mas. Oh, kalau contoh konkretnya Mas itu yang pernah dilakukan itu kalau pemberian tadi insentif apakah sudah ada? Sudah ada, Pemprov? sudah. Nggih. Sudah ada Kemana, Mas. Mas itu? Kita seksi transportasi Mas. Oh, transportasi. Ya, Nggih. transportasi yang di Jawa Tengah kita berikan insentif BPNKB. Oh, itu beli baru. Beli baru Mas. Oh, beli baru. Bis pariwisata. Bis pariwisata. Bis pariwisata. Wah, aku ya pengen tuku Iya. bis pariwisata. Itu mantap, Mas. Yang ngedol vario aku tambah piro. Iya, kita mengharap untuk investor yang ada di Indonesia bisa masuk Jawa Tengah. Oh, gitu. Kita menarik seperti itu kan. Terus yang kelima adalah efisiensi jangka panjang. Dengan adanya apa namanya energi terbarukan ini jelas memberikan efisiensi dengan memberi listrik yang agak lumayan mahal lah ya. Dengan
dia menggunakan apa namanya mungkin PLTSA, pembangkit listrik PLTSA ah, apa itu Mas? pembangkit listrik surya Mas. Oh surya. Ya, dia bisa bisa apa namanya bisa menghemat. Pakai tenaga Ya matahari gitu ya, matahari pakai ya. panel-panel gitu. J bisa lampu segala macam kan. Terus dukungan global. Nah tantangannya Mas pasti ada tantangannya. Biaya tinggi Mas. Pembangkit listrik atap itu mahal sekali. Tetapi yaitu jangkanya jangka panjang. Bisa menghemat seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah sudah menggunakan itu sudah banyak. Beberapa contoh banyak sekali. Ada perusahaan jamu yang ada juga ada menggunakan itu Mas. Terus ketergantungan pada industri, keterbatasan pengetahuan, kurangnya teknologi yang memadai, aspek pembiayaan, regulasi yang kurang matang. Memang saat ini regulasi sama Mas. Kita memang regulasi di Indonesia dan Jawa Tengah belum ada tentang masalah investasi hijau ini. Harapannya memang akan ada nanti Mas ke depannya. Gitu Mas Cacu. Iya. Kalau yang tadi tantangan ada satu poin penting sih mungkin teman-teman sobat investasi juga pengen Ya. ngerti ini yang terkait ketergantungan pada industri itu seperti konkretnya seperti apa Mas yang tergantung gimana? Jadi Yang ketergantungan pada industri adalah memang apa Mas tantangannya bahwa industri kan menggunakan listrik yang sangat besar Mas. Sedangkan untuk saat ini memang tenaga apa energi terbarukan ini seperti atap lah yang intinya Mas. Itu masih menghasilkan KWH-nya kecil Mas. oh Jadi memang tantangan di situ Mas. Bagaimana menciptakan mesin yang konsumsinya kecil KWH-nya sedangkan bisa diserap oleh tenaga surya Mas di produksi itu. oke Kelihatan. Iya, iya. Nggih. Oke Mas Sony, Ya. last but not least Mas Sony ya. Ya. Eh, terkait dengan strategi sama program kebijakan perencanaan penanaman modal ini Mas yang berwawasan lingkungan tentu Ya, ya. ya. Ini mungkin bisa apa namanya bisa diinformasikan Mas. Gimana ini? Jadi strategi program dan kebijakan terkait perencanaan penanaman modal di Jawa Tengah, kita yang utama adalah pemberian insentif kemudahan dan insentif green investment. Itu pasti Mas. Di Perda kita yang tadi saya sampaikan Perda 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penanaman modal dan Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2023 itu kita cantumkan bahwa pemberian insentif didapat salah satunya adalah investor menggunakan green investment atau investasi hijau Mas. Terus pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta daya dukung lingkungan. Ini sangat anu ya Mas ya karena kita inginnya adalah pengembangan wilayah yang konsepnya sangat ramah lingkungan Mas. Jangan sampai nanti yaitu kita ada investor yang besar tetapi lingkungan kita rusak Mas, tidak memperhatikan tata ruang. Terus yang ketiga adalah peningkatan sinergi stakeholder dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup. Ya ini adalah antara sinergi stakeholder antara tentunya DPM PTSP dengan DLHK, Dinas SDM, saling sinergi Mas. Seperti itu. Terus yang keempat adalah promosi green investment. Green investment ini memang perlu kita promosikan Mas tentang investasi hijau ini. Agar tentunya investor yang masuk di Jawa Tengah ini investor yang berkualitas, yang tidak merusak lingkungan. Jangan sampai itu Mas. Investasinya hanya sekedar 5 tahun 10 tahun tetapi lingkungannya rusak seperti itu Mas. Yang kelima adalah pengembangan sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan. Nah ini kita memang beberapa potensi di Jawa Tengah sangat luar biasa Mas. Kita punya sungai ataupun air terjun yang sangat deras ya. Itu kita bisa pakai untuk selain tenaga surya tadi PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro Mas. Itu ada di Jawa Tengah. Sepanjang yang pernah saya perhatikan adalah di Kendal, Batang sampai dengan Tegal Mas. Itu ada kita. Terus yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan tentang green investment. Ini yang belum saat ini belum ada Mas. Belum ada Ya, belum ada. Ini memang tentunya Padahal mau saya tanyakan loh iya Mas. apakah Ini sudah perlu konkret ini memang. di Ini perlu. Pemprov Jateng ini Iya. belum ada ya Mas Belum, ya? belum. Oke. Mungkin kita nanti harapannya dengan Kementerian Investasi lah kita saling kerjasama Mas. Nah, Ya Mas Cacu. Oke. Oke Mas, mungkin saya sedikit juga ada pertanyaan apakah yang green investment ini dengan nanti seandainya terimplementasi dengan baik di Pemprov Jateng, di kabupaten kotanya juga sudah melaksanakan dengan baik, hal-hal yang sekarang lagi happening Mas, seperti mungkin Mas Sony juga dengar ya di sebelah-sebelah itu ada yang
banjir Ya, terus ya ya. gara-gara itu ya itu loh. Itu apakah juga bisa dihindari dengan pola-pola seperti itu ya Mas ya? Tentunya bisa Mas, karena tadi indeks kualitas lingkungan hidup itu kan salah satunya adalah tanah Mas. Jadi ketika kita tanah kita, pohon-pohon kita tebang semua Mas, yang hulunya kita tebang, otomatis yang hilirnya akan terjadi suatu banjir, longsor. Seperti yang di tetangga Jawa Tengah lah ya. Itu kan sama Mas, daerah puncaknya dia dibabat habis kan Iya, untuk betul, investasi. betul. Akhirnya apa? Yang di hilirnya terjadi kerusakan sistem, ekosistemnya. Akhirnya apa? Banjir, longsor segala macam itu Mas. Oke. Nggih. Oke. Baik Mas Nggih. Sony, luar biasa sekali Nggih. informasinya Mas ya. Udah jelas, udah cerah sekali. Ya. Kemudian sedikit kalau bisa saya tangkap, jadi yang terkait dengan green investment ini merupakan kegiatan yang identik dengan proyek energi terbarukan. Betul. Kemudian juga ada efisiensi Ya, energi ya. seperti pengaturan pendanaan Ya. dan fungsi mempertemukan investor dengan pengembang proyek. Jadi memang apa ya, mungkin tidak proyek-proyek baru Mas ya, tapi Ya. yang mengoptimalkan yang ada Betul. melalui pendanaan Betul. dan take and give antara mitra kecil, mitra besar. Betul. Seperti itu ya Betul. fungsinya ya. Oke, kira-kira apa ya Mas ya yang Mas Sony yang bisa ditawarkan ke generasi muda sekarang untuk kontribusinya Mas Sony? Mohon closing Ya. statementnya Mas ya, Nggih. untuk teman-teman sobat investasi juga yang lagi pada konsen. Monggo Mas Sony. Jadi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang dengan potensi ekonomi yang luar biasa Mas, perlu mempersiapkan model investasi hijau untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Dan tentu kita juga akan mempersiapkan konsep-konsep investasi yang mungkin teman-teman generasi muda ini bisa berpartisipasi. Jadi ini begini Mas, closing saya adalah jangan sampai kita meninggalkan air mata pada anak cucu kita, tinggalkanlah mata air. Sehingga apa? Sehingga investasi kita bisa berkelanjutan, bisa sampai 50 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Harapan kita seperti itu Mas. Oke. Nggih. Alhamdulillah dengan penyampaian closing statement berakhir pula pertemuan kita kali ini dalam acara Cash Invest DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun Mas Sony atas Siap, kerawannya sama-sama, Mas. nggih setelah penyampaian materi hari ini, serta tidak lupa kepada teman-teman yang telah menyaksikan acara kami siang ini. Anda memang gini ya, oke. Saya TJ Handsome selaku host yang mengemaskan undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Cash Invest DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah selanjutnya. Sehat selalu ya. Monggo Mas Sony. Central Java, the right place to invest.